Gawat, kapal selam koalisi perubahan goyah, Anies terancam gagal capres dan tenggelam ke dasar peratapan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Dua tawaran inilah yang sekarang membuat gamang Partai Nasdem yang sudah memegang Anies Baswedan sebagai orangnya. Mau terima Demokrat atau PKS sebagai calon wakil presidennya. Kalau terima AHY, PKS itu bisa lepas. Kalau terima Aher, Demokrat yang bisa lepas. Itulah kenapa disebut koalisi ketiga partai ini adalah koalisi rapuh. Karena nggak ada yang dominan di antara mereka bertiga. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan menyatakan koalisi perubahan untuk persatuan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Partai Demokrat yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilihan presiden 2024 sedang goyah. Hal itu dia nyatakan saat berbicara soal calon presiden yang akan diusung oleh partainya. Hal yang sama juga dinyatakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar, dan pegiat media sosial Denny Siregar. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, menyatakan saat ini setidaknya sudah ada 3 capres yang diprediksi maju pada Pilpres 2024. Capres ini sudah kelihatan, ada 3. Ada Anies yang diusung Nasdem, PKS, Demokrat, tapi lagi begini, kata Zulhas sembari menggoyangkan tangannya usai menghadiri rapat koordinasi bakal calon legislatif dan Dewan Pimpinan Daerah PAN di Sulawesi Selatan, Rabu 3 Mei 2023. Dikutip dari Tempo.co. Menteri Perdagangan itu tak menjelaskan lebih lanjut alasannya menyebut koalisi perubahan goyah. Dia lantas menjelaskan 2 calon presiden lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Muhaimin Iskandar alias Caimin menyatakan hal senada. Sebab itu, Wakil Ketua DPR RI ini berharap agar Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Isu tentang kondisi koalisi perubahan tersebut hangat di media sosial. Disebutkan pula bahwa Anies Baswedan terancam gagal jadi capres pada Pilpres 2024 mendatang. Bahkan aktivis media sosial, Denny Siregar, melalui @DennySiregar7 menyebut Partai Nasdem, pimpinan Surya Paloh berkemungkinan akan merapat ke Partai Gerindra. Secara terpisah, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng membantah isu koalisi partainya goyah. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini menegaskan partainya solid bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Komitmen tersebut tak goyah setelah partainya dikunjungi Partai Golkar dan PKB. Meskipun telah membantah bahwa Koalisi Perubahan sedang goyah, fakta bahwa goyahnya koalisi perubahan memang tidak bisa dibantah. AHY sebelumnya telah mengungkapkan bahwa pihaknya menolak penggunaan politik identitas demi kebaikan bersama pada Pilpres 2024 nanti. Sepertinya AHY dan Demokrat sedang menyiapkan tindakan ancang-ancang buat minggat dari koalisi perubahan yang semula digagas oleh Nasdem. Alasan pertama, tentu belum ada kejelasan siapakah yang akan diusung sebagai cawapres Anies karena masih terjadi tarik ulur yang cukup alot di antara mereka sendiri. Nama AHY meski sempat ditawarkan tetapi tampaknya sukar mendapat restu Anies yang kabarnya diberi keleluasaan buat menentukan siapakah cawapres pendampingnya. Enak bener ya kalau dipikir si Anies ini kader partai bukan, dapat tiket sebagai bakal capres dengan mudah. Juga diberi keleluasaan memilih pendamping. Itu kalau elit partai koalisinya setuju sih. Namun tampaknya susah melihat SBY merestui koalisi itu akan berjalan dengan tanpa AHY dalam paket calon pemimpin yang akan didaftarkan ke KPU. Alasan kedua, masa depan AHY akan tampak suram kalau tetap join dengan koalisi perubahan. Dengan potensi kumpulnya penggiat taktik politik identitas hingga ahlinya surga neraka di kubu tersebut, maka citra AHY dan Demokrat bisa sedikit tercoreng. Mumpung belum terlambat, kalau AHY cerdas, dia sebaiknya mulai ancang-ancang buat minggat dari koalisi perubahan demi menyelamatkan partai dan kansnya agar berpeluang maju sebagai cawapres. Jika nantinya koalisi gagal terbentuk pun, AHY masih bisa bergabung dengan koalisi lain, seperti Gerindra, yang setidaknya akan membuat citra AHY dan Demokrat tidak seburuk kalau memaksakan diri tetap berada di barisan bersama Nasdem dan PKS. Bagaimana kalau menurut Anda?
korupsi itu faktor penghambat yang luar biasa bagi peningkatan kesejahteraan. Korupsi yang ada 3, Mbak. Mau heran tapi fans fanatik, Musni Umar klaim bahwa Anies bisa bersihkan korupsi di Indonesia? Mimpi aja lah, di DKI aja banyak kelebihan bayarnya bos. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Menurut saya integritas itu harus dikembali menjadi tonggak utama. Dan itu mulainya di mana? Di rumah. Banyak pendukung Anies yang mengklaim bahwa Anies telah mendorong rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dan pemiskinan koruptor sejak 10 tahun lalu. Salah satu orang yang menyuarakan tersebut adalah Musni Umar. Lewat akun Twitter pribadinya, Musni Umar mengunggah video wawancara Anies terkait korupsi dalam narasi cuitannya. Musni Umar menyarankan untuk melihat tayangan tersebut karena menurutnya menarik untuk membersihkan Indonesia dari rasuah. Hal seperti ini pernah disuarakan oleh relawan Anies dengan akun Twitter relawan Anies Baswedan. Akun tersebut membagikan pernyataan soal kontribusi Anies dalam rancangan undang-undang itu. Deddy Siregar memberi balasan menohok pada pernyataan relawan Capres Anies Baswedan yang mengklaim bahwa Anies telah mendorong rancangan undang-undang perampasan aset dan pemiskinan koruptor sejak 10 tahun lalu. Produser film Sayap-Sayap Patah ini menulis pernyataan sarkastis. Kalau nggak salah, malah sudah sejak 1945, kata pegiat media sosial ini Selasa 4 April 2023. Kalau memang menurut Musni Umar, tayangan Anies tersebut dapat membersihkan Indonesia dari rasuah, kenapa Musni Umar tak mencegah Anies dalam melakukan kelebihan bayar ketika memimpin DKI? Bukan cuma kelebihan kata-kata, ternyata kelebihan bayar pun dilakukannya. Bahkan pada RAPBD 2020 misalnya. Untuk membeli lem merek Aibon dialokasikan dana 82 miliar rupiah. Pengadaan ballpoint 125 miliar rupiah, pembelian ribuan unit komputer dan server 121 miliar rupiah. Storage Dinas Kominfo dan Statistik 66 miliar rupiah dan lain-lain. Itu soal anggaran. Belum lagi soal penggunaan dana yang tidak ada culun-trungannya. Seperti mengecat atap rumah-rumah warga, trotoar, jalur sepeda yang kemudian dibongkar lagi. Semua memboroskan uang negara. Lalu ada acara balapan Formula E yang sudah menyetorkan dana hampir 1 triliun ke penyelenggara, tapi batal karena pandemi. Tetapi lepas dari itu, apa sih urgensinya menyelenggarakan acara balap semacam itu di Jakarta? Apalagi uang rakyat yang digelontorkan hampir 1 triliun rupiah? Uang sebesar itu coba berikan kepada Ahok dulu, akan dibangun rumah sakit dan berbagai fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Soal Formula E, Anies melakukan pekerjaan sia-sia, dan itu kesalahan fatal. Bahkan pada waktu itu, BPK juga mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja daerah atau TKD atau tambahan penghasilan pegawai pada tahun anggaran 2020 senilai 862 juta rupiah. Ini baru temuan beberapa item, mungkin masih banyak lagi. Luar biasa ya kan? Soal kelebihan bayar sepertinya menjadi hal yang rutin di jajaran Pemda DKI. Di masa pandemi saja, BPK menemukan adanya kesalahan penganggaran untuk penggunaan belanja barang dan jasa sebesar 60 miliar rupiah. Di mana rinciannya diantaranya pemborosan pembelian rapid test. Sebanyak 1.146 siswa telah lulus sekolah tetapi masih dibiayai. Kemudian tunjangan pegawai yang sebenarnya sudah meninggal tetapi masih dibayarkan hampir 1 miliar. Dan sempat heboh pula soal lebih bayar lebih Pemda DKI terhadap subsidi Public Service Obligation atau PSO Transjakarta. Nilai lebih bayar yang ditemukan BPK pada tahun 2018 sampai 2019 senilai 415 miliar rupiah. Tentu masih ada contoh lain yang tidak bisa dipaparkan satu demi satu. Hanya saja publik menjadi tidak paham apa sebenarnya yang terjadi dengan kelebihan bayar yang terjadinya terkesan rutin dan beruntun ini. Coba bayangkan, apabila kasus-kasus kelebihan bayar ini tidak diketahui publik dan menjadi ramai. Apakah mungkin ada statement bahwa itu akan dikembalikan? Orang macam Anies ini memang tidak pantas untuk memimpin negeri ini. Dan juga tidak mungkin menjadikan negeri ini bersih dari korupsi, karena dia sendiri adalah pionir korupsi itu sendiri. Bagaimana kalau menurut Anda?